Oke, selamat datang di channel si anak tua bersama gue Rito Wangsa di segmen Lo Harus Tahu. Nggak pilih cuy. And let's go guys. Lo harus tahu, masa nggak tahu? Alright guys, semoga kalian semua baik-baik aja, semua kalian semua sehat-sehat aja tentunya ya. Dan dalam kesempatan ini, di Lo Harus Tahu yang kali ini, gue mau ngomongin sesuatu yang udah pernah sebetulnya gue bahas di video gue sebelumnya. Jadi ini yang kayak gini udah pernah juga sebelumnya dibikin ya. Jadi bisa dibilang ini adalah remake dari konten gue yang sebelumnya. Karena konten yang kayak gini tuh udah pernah, tapi mungkin tercecer di beberapa konten lainnya, sehingga mungkin kalian agak kesulitan untuk nyarinya. Dan ini udah banyak banget pertanyaannya, udah gue tahan-tahan, aduh bikin gak ya, akhirnya gue putuskan untuk bikin, yaitu mengenai game digital atau game physical atau game fisik. Jadi intinya digital atau kaset. Dan ini merupakan pertanyaan yang luar biasa paling banyak juga di DM gue. Jadi udah maaf kalian yang nanya-nanya, cuman stay di request karena itu pertanyaannya udah banyak banget. Dan ini akan gue jawab sekarang juga. Digital atau fisik? Yang paling pertama, ini konteksnya gue bicara mengenai konsol ya. Jadi mungkin bisa Xbox One, bisa juga PlayStation. Tapi intinya adalah konsol. Tapi kalau PC kan udah jarang banget yang namanya si fisiknya. Jadi gue lebih ke konsol. Yang pertama, gue mau bilang dulu bahwa memang physical sama digital itu beda banget. Dan pada dasarnya kalian harus tahu dulu perbedaannya itu apa. Apa itu digital dan apa itu physical. Kalau digital itu ya jelas yang kalian dapetin bukan fisiknya. Jadi kasetnya itu gak pernah ada. Yang kalian dapetin adalah rights-nya, haknya kalian untuk mainin game tersebut. Jadi kepemilikan hak. Dan itu terkunci atau tied atau terikat ya sama yang namanya akun kalian. Jadi ya selama kalian ganti akun, kalian akan kehilangan rights tersebut. Jadi kalian harus pakai akun yang bersangkutan. Sedangkan kalau yang namanya physical atau fisik ya game fisik, game yang ada fisiknya kayak gini gitu. Ada disknya, ada boxnya, ada rupanya bisa kalian pegang. Ya itu dia bedanya. Dan yang pertama gue mau jelasin dulu mengenai kenapa orang-orang itu kayaknya lebih milih game digital versinya gue. Yang pertama, itu nggak harus mikirin tempat untuk nyimpennya ya, karena yang namanya physical kayak gini kita harus bener-bener mikirin mau ditaruh di mana, karena kalau misalnya naruhnya sembarangan juga bisa keinjek, bisa patah, bisa rusak dan lain-lain. So kalian harus mikirin tempat buat nyimpennya itu di mana. Yang kedua, game digital tidak menuhin tempat. Iya, gak menuhin tempat. Karena kalau kalian misalnya udah gamers banget dan beli banyak banget game fisik, kalian akan mulai bingung kira-kira mau ditaruh di mana lagi. Ya kalian harus bikin kabinet atau misalnya rak khusus buat game-game kalian. Sedangkan kalau digital tidak perlu. Selanjutnya, ini yang paling menarik dari game digital. Salah satunya adalah mendapatkan akses yang paling cepat saat game tersebut rilis. Mungkin ini beberapa orang sadar, beberapa orang nggak terlalu sadar. Kayak misalnya nanti bakal rilis, let's say Resident Evil 3 Remake, ya kan? Nanti akan rilis di tanggal sekian dan tiba-tiba kalian beli digitalnya, kalian itu di saat itu rilis ya, di hari itu rilis, itu kalian bisa langsung mainin gamenya. Artinya kalian bisa download, misalnya kalau kalian punya internet yang cukup cepat gitu ya, terus bisa download sejam 2 jam, ya kalian bisa langsung main gamenya. Sedangkan kalau mereka yang pakai fisik mungkin nggak bisa, karena mereka harus nungguin dulu shippingnya, misal dari Amerika, entah dari Jepang, entah dari Hong Kong, dari Singapura ke Indonesia, ke toko yang kalian mau, sampai ke rumah kalian. Itu butuh proses yang jauh lebih panjang. Selanjutnya, game digital juga nggak ngebutuhin yang namanya optik untuk main game. Jadi ya tidak ada disknya, apa yang harus dibaca oleh optik. Jadi ya bisa main game tanpa harus mesin kalian kerja keras lah bisa dibilang. Dan juga kalau kalian mau nge-swap game kalian, misalnya lagi main Dragon Ball Kakarot, terus tiba-tiba kalian pengen main Bioshock, terus kalian pengen main apa, ya kalian nggak perlu keluarin masukin disk. Lebih simpel, lebih mudah untuk diaksesnya ya, karena semuanya udah tersimpan di mesin kalian. Ya kayak kalau dulu main game di hard disk lah ya. Masih banyak yang nanya, nanti gue bahas masalah itu. Dan selanjutnya adalah bisa dapetin banyak diskon tentunya ya. Karena yang udah kalian tahu ya, bahwa PlayStation maupun Xbox maupun Steam sekalipun itu banyak banget ngadain diskon-diskon setiap tahunnya. Mungkin setahun bisa beberapa kali event diskon, dan tiba-tiba bisa aja ada diskon yang luar biasa besar. Apalagi ada diskon-diskon khusus yang biasanya datangnya dari developer atau publishernya. Dan itu semua hanya terjadi pada game-game digital sayangnya. Jarang banget terjadi pada game fisik. Dan yang terakhir kalau kita ngomongin PlayStation aja deh, itu bisa yang namanya share play. Dan share play ini adalah suatu keuntungan juga buat kalian, karena kalian jadinya kalau mau main game multiplayer sama teman kalian ya kalian bisa patungan. Jadinya nggak harus beli 2 game.
Tapi yang jadi soal adalah kalian harus nge-share juga ID kalian tentunya. So itulah tadi beberapa keuntungan kenapa kalian masih memilih game digital. Tapi tentunya ada kontranya juga dong, dan akan gue sebutin juga di sini. Yang paling pertama yang jadi masalah kalau kalian main game digital adalah semuanya berurusan dengan yang namanya internet connection ya. Dan itu adalah hal yang cukup fatal menurut gue. Kenapa? Karena ya hal-hal seperti itu tuh berarti tempat kalian harus sudah punya jaringan internet yang cukup baik. Karena apa-apa harus download. Misalnya kalian udah hapus gamenya, mau main lagi harus download lagi. Beberapa game juga harus diakses kalau ada internet. Jadi ya semuanya tergantung dan berketergantungan sama yang namanya internet. Yang kedua adalah PSN Network. Kenapa PSN Network yang jadi masalah? Karena kalau PSN Network lagi ada masalah, dan udah pernah kejadian juga sebelumnya kan waktu itu, ini kalian bakal nggak bisa ngapa-ngapain. Game kalian tuh kayak di freeze aja gitu. Sedangkan kalau kalian yang masih punya fisiknya, ya masih bisa main. Tapi kalau kalian yang gamenya digital, PSN-nya kenapa-napa, mohon maaf kalian tidak bisa ngapa-ngapain. Selanjutnya, ini resiko yang paling menyebalkan dari game digital menurut gue, yaitu kalian bisa kena ban atau kehack bahkan. Dihack sama orang tidak bertanggung jawab, dan tiba-tiba aja semua game kalian yang udah kalian kumpul-kumpulin itu hilang begitu saja. Ya sebelin sih, tapi itu mungkin banget terjadi. Memang game digital kelihatannya asik ya zaman sekarang banget. Tapi hati-hati kalau tiba-tiba, karena ini pernah terjadi kalau nggak salah beberapa kali, dan sempat naik juga ke media juga, dimana ada orang yang tiba-tiba kena ban padahal dia tidak melakukan kesalahan apa-apa, dan tiba-tiba gamenya semua tuh hilang. Dan Sony masih berupaya untuk bertanggung jawab, cuman gue nggak tahu endingnya kayak gimana. Dan kalau yang kehack sih udah nggak perlu diomongin lagi, banyak banget yang tiba-tiba kehack, tiba-tiba gamenya semua hilang. Dan itu adalah resiko kalau kalian milih game digital. Sedikit mungkin, tapi ada. Selanjutnya yang terakhir adalah, ini dia yang juga agak sedikit malesin buat kalian yang budgetnya mungkin agak tipis-tipis gitu ya, atau enggak seperti yang gue bilang no budget gitu ya. Ya kalian nggak bisa jual lagi gamenya satuan ya. Jadi kalau kalian mau jual atau kalian mau pensiun, ya kalian harus jual sama ID-ID-nya. Jadi harus ada orang yang mau bayarin semua game yang ada di dalam akun lu gitu ya. Karena nggak akan kalian bisa jual ketengan. Itu juga jadi masalah sih sebenarnya buat kalian yang mungkin suatu waktu akan pensiun atau akan bosan dengan game tersebut atau butuh uang dan harus jual gamenya satuan. Never happen kalau kalian pakai digital. So, itulah dia pro dan kontranya memakai digital. Sekarang mari kita masuk ke sesuatu yang sangat tradisional, yaitu adalah game fisik. Nah, game fisik ini emang masih banyak yang senang. Masih, ya. Kenapa? Karena sense of belonging, brother, ya kan? Karena rasa memiliki itu akan lebih ada ketika barangnya ada gitu loh, tidak maya gitu kan. Jadi waktu ada beberapa hal yang nggak pernah bisa digantiin sama game digital. Salah satunya adalah menunggu game kalian nyampe ke rumah kalian saat kalian beli, atau kalian datang ke toko game terus beli gamenya dan kalian menunggu-nunggu saat momentum dimana kalian membuka, ya. Kalau kata mbak-mbak di gameplay, berewek gitu ya. Itu saat momentum berewek itulah kalian itu tidak akan pernah tergantikan. Jadi pas kalian buka, pas kalian lihat isinya, kalian lihat dalamnya, terus kalian cium baunya ya. Karena game digital tidak akan ada seperti itu. Itu yang pertama, sense of belonging. Yang kedua adalah, walaupun ini memakan banyak tempat, tetapi jelas sebagai gamers ini adalah sebuah identitas, ya enggak? Kamar kalian punya game gitu ditaruh di belakang-belakangnya, terus juga kalian pesan rak khusus, misalnya kalian pesan rak khusus dengan size yang sesuai keinginan kalian, dan di dalamnya ada banyak game koleksi kalian. Itu menjadi sebuah pajangan buat sebagian besar daripada gamers, apalagi gamers jadul seumuran gue. Game-game fisik itu justru menariknya itu seperti itu gitu. Selanjutnya adalah ini tadi, counter atau kontra dari game digital adalah bisa dijual lagi. Jadi buat kalian kaum budget gitu ya, kaum miskin gitu ya, kalian akan bisa menjual game kalian yang menurut kalian, aduh kayaknya ini sudah mulai tidak dibutuhkan lagi, ya kalian tinggal jual, dan dijualnya bisa satuan gitu. Itu yang bisa kalian lakukan di game fisik dan tidak bisa di game digital tentunya. Dan selanjutnya adalah bisa dipinjemin ke teman tanpa harus kalian minjemin ID kalian. Nah ini juga keuntungan ya. Dari zaman dulu, zamannya gue kecil, zamannya Nintendo, zamannya Sega, merupakan hal yang biasa, atau sampai zaman PS1, PS2 lah, hal yang biasa kalau kalian datang ke rumah teman kalian bawa game fisik gitu, terus ya main bareng game yang kalian pengen mainin. Sedangkan kalau udah game digital gak bisa kayak gitu bos, ya kan? Kalian harus login dulu, download lagi dan segala macam. Sedangkan game fisik masih punya itu tuh, masih bisa dipinjem-pinjemin sana sini, masih bisa kalian bawa ke tempat ngumpul kalian dan main bareng. Itu masih bisa terjadi. Di game digital mungkin agak sedikit lebih ribet untuk masalah yang satu itu. Dan yang terakhir adalah harga game fisik, khususnya yang ya mungkin dia nggak dapat diskon ya.
nggak ada event-event diskon buat mereka, cuman everyday diskon buat game fisik. Kenapa? Karena di forum-forum silahkan lihat ya. Game-game bekas itu harganya wow. Ada yang bahkan sampai 100.000, ada yang 150.000, 200.000. Jadi menurut gue tetap ada keuntungannya lah dari game fisik ini. Kalau kalian mau hunting, aduh nggak dapet diskon, cari yang bekas. Walaupun memang kalau game digital kan ya unlimited, ya kan, tidak ada habisnya gitu ya, silakan kalian beli. Tapi kalau game fisik mungkin nggak selalu ada yang jual, tapi kalau sekalinya ada yang jual game fisik itu kalau udah bekas harganya lumayan murah. Itu yang menarik. Tapi tetap ada cons-nya, ada kontranya, ada masalahnya juga. Beberapa masalah, cuman menurut gue yang gue sebagai orang yang sebenarnya lebih pro fisik ya. Kalau gue lebih suka fisik sebetulnya. Cuman belakangan ini karena banyak review code, jadi kan banyak yang nanya, "Bang, kalau lu fisik atau enggak digital sih?" Sebenarnya gini, karena banyak review code yang masuk sekarang alhamdulillahnya gitu ya. Jadi banyaknya gue game-game digital gitu. Itu pun karena review code. Kalau misalnya gue masih sebagai gamers aja seperti dulu, mungkin gue lebih banyak fisik. Dan gue, "Bang, lu nggak beli lagi ya?" Karena gue tidak mau boros. Jadi kalau emang udah ada ya udah, gue nggak merasa harus beli lagi. Kecuali menurut gue penting banget gamenya. Dan selanjutnya jangan sampai lupa kontranya apa sih sebenarnya kalau game fisik. Yang pertama adalah tempat penyimpanannya harus benar, karena beberapa case itu gamenya itu rusak, entah karena lembab atau nggak terlalu panas terus mereka ngeletek, atau misalnya kalian taruh di tempat yang kurang bagus terus dia kehimpit terus tiba-tiba pas dibuka ternyata ada beberapa lecet, dan lecet di disknya itu juga hal yang harus kali dihindari ya, karena kalau udah kayak gitu bisa jadi masalah sama game kalian. Terus juga ya kalau ada acara datang keluarga, ponakan-ponakan kalian. Ini kan game-game begini kan menarik ya gambarnya. Itu menjadi kekurangan dari game fisik ya. Mungkin kalau dimain-mainin jatuh, beletak, pecah dan lain-lain bisa terjadi sama game fisik. Intinya penyimpanan lah. Dan penyimpanan untuk jangka waktu yang panjang pun harus dipikirin ya. Karena takutnya ada beberapa kasus di mana pas dicoba kok udah nggak bisa gitu. Padahal nggak baret nggak apa, mungkin ya udah rusak aja gitu secara fisiknya. Yang kedua adalah kondisi fisiknya juga lah yang nantinya akan menentukan harga jual dari si game kalian gitu. Jadi misalnya game kalian bisa dijual sih, tapi setelah itu dijual dengan kondisi seperti apa dulu. Kalau makin jelek kondisinya, ya harganya juga makin rusak juga sih di pasaran. Itu juga kekurangannya menurut gue gitu. Jadi nggak banyak sih kekurangan dari fisik ya, karena memang beberapa kekurangan yang lainnya udah gue sebutin juga di kelebihan dari game-game digital. Tinggal dikontrain aja gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan menurut gue mending yang mana, ini semua balik lagi ke preferensi. Bang, lu nggak ada prinsip banget sih gitu ya. Lu harusnya nentuin dong di ending. Kira-kira lebih baik yang mana gitu ya, digital atau yang fisik. Kalau gue sih dua-duanya oke. Serius, kalau gue sih nggak ada masalah sama dua-duanya. Kalau gue dapet di digital oke, kalau gue dapet di physical oke. Dan gue biasanya menentukan beberapa game untuk gue beli secara fisik itu kalau gue ada keterkaitan khusus sama game tersebut. Kayak misalnya gue Final Fantasy 7 misalnya, gue suka banget dengan game tersebut ya gue beli fisiknya. Marvel Spider-Man gue suka banget, gue beli fisiknya. Ya udah, for the sake of, karena gue suka game itu dan gue pengen punya fisiknya, that's it gitu ya. Kalau misalnya game-game yang gue rasa gue cuman pengen konsentrasi terhadap game ya, gue punya digital juga nggak jadi masalah. Toh kedepannya mungkin gue akan lebih banyak main digital, karena gue akan lebih serius lagi di anak tua, dan mungkin banyak review code mudah-mudahan ngasih ke gue, dan jadinya ya gue akan lebih banyak main digital gitu. Tapi ya mungkin salah satu yang tadi gue nggak sebutin adalah kalau digital mungkin kalian harus punya storage yang cukup besar ya, atau enggak kalian harus install ulang lagi, dan itu cukup melelahkan ya, karena misalnya kalian udah dihapus nih Assassin's Creed misalnya atau Dragon Ball Kakarot, kalian mau main lagi setelah di uninstall ya kalian harus ulang lagi dari awal prosesnya. Sedangkan kalau pakai fisik nggak perlu kan ya. Jadi kayak gitu aja sih kalau dari gue. Jadi silakan kalian tentuin yang mana menurut kalian for goodnya kalian tuh kayak gimana, karena kebutuhan orang tentunya sangat berbeda-beda. Kalau gue sih dua-duanya ayo, dua-duanya gas. Kalau misalnya kalian lebih suka koleksi tapi pikirin tempat penyimpanan yang baik. Kalau kalian yang emang nentuin digital ya siapkan koneksi internet tentunya dan storage yang cukup besar. Itu aja sih sebenarnya kesimpulannya. Jadi silakan kalian simpulkan sendiri. Yang penting gue udah kasih tahu kelebihan dan kekurangannya, versinya gue sih di Tawangsa. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk subscribe channel Anak Tua kalau suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, comment, dan yang paling penting adalah share ya. Silakan di-share karena ini sengaja karena konten ini sengaja gue buat kalian-kalian yang selalu bertanya mengenai masalah seperti ini yang sangat-sangat fundamental. Jadi silakan di-share. Kalau yang bingung mau share di mana, boleh di Facebook, di forum dan segala macam. Silakan share aja. Yang penting berbagi itu adalah indah, teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua _. Jangan lupa juga yang paling penting adalah dari pakai lagi merchandise-nya di PO Original yang nanti tanggal 5 Maret ya akan ditutup si periode pertama untuk PO-nya dan akan segala produksi mantap. Oke, gitu aja. Play Original, bagaimana original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.